Sampai sekarang sudah berapa Sampai kilo? sekarang alhamdulillah itu kita untuk tahun 2024 kemarin itu Mhm. dapatnya 6 ton 7 kintal. Kopinya dinikmati, pohonnya kita piara. Kita Dan lestarikan kita lestarikan. 2023-nya kita itu mewakili Provinsi Banten terbang ke Surabaya untuk kontes kopi. untuk Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ca Ali dalam podcast Ansor Banten. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, pelaku UMKM yang sudah menasional, sudah sangat malang melintang kemana-mana. Beliau membawa visi misi yang sangat-sangat luar biasa, sangat besar, bahwa kemudian bagaimana caranya mengembangkan UMKM lokal. Nah, kebetulan beliau ini adalah salah satu kontestan barista di beberapa event yang memang diadakan oleh profesional barista ya. Beliau ini juga ternyata dapat juara berkali-kali. Bahkan beliau ini adalah salah satu orang yang memang bergelut di bidang kopi, yang tidak hanya meracik kopi, tapi juga beliau ini adalah seorang petani kopi yang penuh inspirasi. Nah, hari ini jauh-jauh datang dari Gunung Karang. Dari Gunung Karang kita sambut dengan meriah Bapak Ahmad Salim. Muhammad Salim. Muhammad Salim ya. Bapak Muhammad Salim. Selamat datang Bapak Muhammad Salim. Selamat datang. Atau mungkin saya lebih enaknya manggilnya Kak Salim aja, Silahkan. karena masih muda. Masih Gimana muda. zamannya? Oke, siap. Gimana kabarnya Kak Salim? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Kak Salim, gimana sih sebetulnya Kak Salim ini awal mulanya ya? Awal mulanya kok bisanya seorang Kak Salim yang menurut cerita yang saya dapatkan sumbernya, Kak Salim ini awalnya nggak bergelut di bidang kopi. Bahkan mungkin sebagai petani yang ya sudah, petani pada umumnya begitu. Nah, apa sih pemicu utama Kak Salim? Kemudian juga sebagai apa namanya motivasi awal, kenapa sih Kak Salim ini jadi petani kopi dan akhirnya punya punya brand sendiri yang nanti kita akan coba bahas brandnya. Mangga Kak Salim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya saya mendapatkan fasilitasi istimewa Oke. dari bagian daripada Nyawa Banten, itu Ansor dari Provinsi Banten. Jadi langsung aja terkait kopi perjalanan saya. Kalau berbicara perjalanan dari awal itu kayaknya nggak habis 2 hari, Bang. Oke. Jadi kita singkat aja. Mm-mm. Maksudnya singkat itu, tapi ya mudah-mudahan menginspirasi Oke. daripada semua para petani dan pelaku. Jadi awalnya saya itu emang bukan betul apa yang dikatakan Mm. Pak Ali itu, ya kita hanya waktu awal itu ya hanya pengopi, Pengopi biasa aja ya. pengopi biasa. Oke. Cuma sekarang kita dari pengopi jadi pindah jadi tukang kopi, Bang. Jadi tukang kopi, Kang Ya. Kopi lah ya. Iya. Oke. Jadi karena kalau berbicara tukang ngopi, kita itu Mm-mm. nggak nanam, berarti hanya ngopi aja, Bang. Oke, oke. Tapi kalau tukang kopi berarti kita menanam. Dia betul-betul menanam ya, sampai Hmm. memprosesnya itu ya. Iya. Jadi awal perjalanannya itu kita pas 2019 Mm-mm. pembentukan kelompok tani. 2020 kita masih kebingungan, Bang. 2020 itu masih bingung juga. Masih bingung karena sesudahnya membentuk kelompok tani, apa ini yang harus kita kondisikan di kelompok atau di masyarakat. Nah, tiba-tiba kita masih di tahun 2020 itu ada
sekolah lapang dari Provinsi Pertanian, Provinsi Banten. Salah satu kita diundang oleh kelompok lain, jadi ikut sekolah lapang terkait kopi. Oke. Dari situ kita 2020 itu di akhir kita memohon kepada Dinas Pertanian, terutama di alat untuk pengolahan kopi. Oke. Karena waktu itu kita disuruh memperbanyak dan membudidaya kopi lagi. Produksi kopinya Produksi ya. kopi. Bahkan disuruh penanaman lagi, pembaharuan lagi. Nah dari situ kami terbersit. Dalam hati saya itu, kopi di Ciamas itu sebenarnya udah banyak. Udah banyak. Walaupun tidak disuruh untuk budidaya, kopi udah ada di Ciamas itu. Udah banyak ya. Udah banyak. Cuma untuk produksinya kita nggak ada alat yang menunjang untuk kita produksi. Berarti awal-awalnya cuma mungkin karena ada dorongan itu jadinya manual, prosesnya juga Ya, masih manual gitu betul. ya. Nah, maka dari itu kita memohon untuk ke Dinas Provinsi Pertanian, minta alat lah intinya. Dari situ alhamdulillah dengan secara tidak langsung kita ya gayung bersambut. Iya, oke. 2020 bulan 11 itu ada realisasi untuk Bantuan membuat alat ya. dari kementerian, dan tidak itu pun sesudahnya datang alat itu bingung juga. Ini gimana cara Cara operasinya? operasinya ya, Nah, oke oke. karena kita bukan seorang yang produksi kopi, cuman pengopi waktu Iya. itu pengopi aja gitu. Tapi kita pengopi dari awal pun kita udah ngopi, cuma kita untuk produksi nggak kepikiran. Oke. Nah, itu jadi pas sesudah 2021 bulan 3, nah kita coba-coba untuk produksi. Itu pun pemikiran saya itu udah, wah ini mah udah nggak layak jual. Nggak layak jual. Karena pesimis waktu itu 2021 itu bulan 3, pesimis. Karena kopi banyak bang, kopi banyak, mereka itu udah berjalan duluan ya. Nah sedangkan kita persaingan di kopi itu kan lebih Ya. makin Karena kita barangkali mungkin Kak Salim dengan teman-teman Gapoktan ya. iya Gapoktan ini kan dianggapnya sebagai pemain baru di bidang perkopian, sedangkan mereka sudah melesat jauh nih. iya, betul. Tapi saya ngelihatnya bahwa perjuangan Kak Salim dengan teman-teman Gapoktan ini asik ya. Teman-teman sahabat-sahabat juga, saya pernah beberapa kali mencoba mencari tahu, kita main ke ke padepokannya Kak Salim, padepokan kopi ini. Ternyata memang padepokannya ini keren. Kerennya itu bisa bisa menggabungkan hasil-hasil produk petani. Jadi petani lokal ternyata teman-teman oleh Kak Salim dengan teman-teman ini dikumpulkan. Ya. Daripada mereka harus jual ke pengepul, harganya lebih rendah, lebih baik dibeli sama Kak Salim, ditambahin juga harganya. Betul. Itu perjuangannya. Intinya bahwa apa sih sebetulnya filosofinya ya? Tekad besarnya itu apa Kak Salim? Di balik sebuah perjuangan perkopian ini menurut Kak Salim? Ambisi dan tekad itu banyak bang. Terutama saya itu ingin mengembangkan kopi Ciamas. Oke. Ciamas aja dulu. Lokal lah ya. Lokal aja dulu. Itu dengan ya, antusiasme saya, optimisme saya itu ya orang lain aja bisa. Kenapa sih kita bisa? Sedangkan bahan baku di Ciamas itu banyak. Melimpah lah ya. Apalagi di Gunung Karang ya. Kalau berbicara cukup Oke. ya lebih daripada cukup Oke, untuk oke. bahan baku kalangan Ciamas. Gitu. Nah maka dari situ terbesitlah ya udahlah mereka aja bisa, kami pun harus ikut. Terutama pertama itu dari 18 kilo bang. 18 kilo aja. 18 kilo kopi Oke. dari awal tuh. Jadi udah nggak karuan, maksudnya udah nggak layak jual lah, intinya nggak bisa layak jual. Wah, makanya dari situ kita berjuang terus. Jadi bagaimanapun menggali ilmu perkopian itu, ya ternyata kita masuk ke ASKI, Asosiasi Kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Jadi, Sampai keren sampai masuk itu.
Jadi dari situ komunikasi, ternyata kopi itu jujur Bang Ali. Kopi itu jujur. Oke, filosofis nih, filosofis. Jadi kopi itu jujur, kenapa saya bilang kopi jujur? Enak itu menurut kita, tapi ternyata menurut kopi itu enggak. Saya itu enggak mengatakan bahwa kopi itu jujur. Ternyata kopi itu jujur. Mm-mm. Kalau berbicara kopi, kopi itu kan pahit, ya udah Oke. jelas pahit. Berarti kalau kopi itu manis berarti manis. Nah itu kita mengikuti alur itu. Mm-mm. Jadi mengikuti alur itu, ya udahlah kita berjalan. Tapi optimisme tetap di dalam hati itu menggebu bahwa saya akan berhasil. Oke. Nah dari situ kita punya mindset untuk ngambil dari para petani, dari para anggota, dari 1 kilo sampai ke 3 kilo, 10 kilo, 5 kilo kita terima. Sampai sekarang sudah berapa Sampai kilo? sekarang alhamdulillah itu kita untuk tahun 2024 kemarin itu dapatnya 6 ton 7 kintal. 6 ton 7 kintal. Ini luar biasa. 6 Jadi ton 7 sahabat-sahabat, kintal. ini dari apa yang disampaikan Kak Salim ini bahwa kopi itu memang ternyata jujur Kak Salim. Dan kopi itu konsisten ya. Selain jujur konsisten. Kopi itu tidak pernah merubah namanya. Ya, betul, Meskipun dia dicampur dengan apapun. betul. Dia mau kopi original pahit, dia tetap kopi. Dia ditambah gula juga, dia tetap kopi. Tambah susu atau tambah tiramisu atau apapun, dia tetap kopi. Oke. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Kak Salim ini perlu diinformasikan, beliau ini salah satu memang motor penggerak perkopian di Ciamas, dan beliau sudah punya merek tersendiri, bahkan ini sudah sangat menasional. Teman-teman bisa cek saja di website, dicari di Google lah, atau dicari kopi Dadaman. Ini ada beberapa sampel yang mungkin boleh kita lihatkan ya Kak Salim ya. Iya, boleh. Ini bisa di-shoot kameranya ke sini. Nah, ini kopi Dadaman. Ini jenis kopinya biji kopi robusta. Ada beberapa jenis kan ya Kak Salim ya? Ada robusta, ada yang arabica juga ada ya. Oke. Ini 100% kopi tanpa campuran. Jadi ini tuh teman-teman, ini hasil karya produk lokal. Ini sudah apa namanya, sudah memiliki izin dan lain-lain. Ini sebetulnya sudah punya halal juga, izin halal. Jadi sudah layak dijual ke pasar yang bebas. Dan teman-teman juga ini keren. Kerennya, Haki udah. hakinya juga sudah. Apa sih sebetulnya, kenapa ini logonya ada goloknya? Kemudian apa sih arti Dadaman itu apa? Coba kasih tahu lah kita ini. Jadi kebetulan Ah, Dadaman itu sebenarnya awal saya itu singkatan Bang. Jadi singkatannya Dadaman itu dari Desa Citaman. Oke. Nah sesudah itu karena ternyata Dadaman itu banyak artinya. Nah akhirnya filosofinya kita ngambil kopi kesayangan. Oke. Makanya tagline-nya juga di sini, nikmati kopinya, pelihara pohonnya. Masuk Nikmati banget. kopinya, pelihara Pelihara pohonnya. pohonnya. Oke. Ini udah paten ini, Bang. Udah oke. Keren banget itu. Jadi kopinya dinikmati, pohonnya kita piara, Kita lestarikan. kita lestarikan. Ngurus lah ya. Iya. Jangan sampai kita ngabisin kopinya doang tapi nggak mau ngurus. Betul. Itu Dadaman itu singkatan bukan sih? Singkatan Apa tuh singkatan apa? dari Desa Citaman. Dari Desa Citaman nih, khususnya sahabat-sahabat yang mungkin sahabat Ansor yang ada orang Citaman atau masyarakat Citaman, ternyata Dadaman itu adalah dari Desa Citaman. Desa Citaman itu teman-teman apa namanya, punya sejarah yang cukup panjang, termasuk di perjuangan dulu ya, para pejuang-pejuang dulu, termasuk Golok Ciomas, di tempatnya Golok Ciomas dari Desa Citaman. Dan memang Citaman ini dulu kan kita terkenalnya kalau Ciomas itu jawaranya, Ya. kayaknya jawara, kemudian identik Golok, dengan ya. golok dan lain-lain. Betul. Mungkin ada visi misi besar nggak sih dari Kak Salim merubah stigma masyarakatnya yang kadang-kadang mikir tuh, wah Ciomas mah jawara, ayo nama digeser jadi jawara kopi gitu misalnya. Ada nggak niatan atau kepikiran ke sana gitu? Sebenarnya udah dari dulu itu. Kalau berbicara jawara, saya punya singkatan sebenarnya. Oke. Jawara pun singkatan juga. Oke. Jadi jaga jiwa dan raga.
Jawara itu jaga jiwa dan raga. Oke. Bukan jawara itu misalkan tidak mempan di batu, Anarkis dan lain-lain anarkis gitu itu ya. bukan. Cuma sekarang udah bukan zaman dulu. Bolehlah Oke. zaman dulu boleh dikatakan jawara itu seperti itu. Tapi sekarang jawara itu kopi Dadaman alhamdulillah jadi Juara. Oke. juara pertama ya di KPWH Tangerang Selatan Mm-mm. 2022 Mm-mm. kita masuk juara 2 untuk Provinsi Banten. Mm-mm. 2023-nya kita itu mewakili Provinsi Banten terbang ke Surabaya Untuk kontes kopi. untuk kontes kopi. Itu kontes penyajian kopi atau memang racik kopi atau gimana? Jadi itu penyajian. Penyajian, oke. Jadi diibarat kayak tester cup. Oke. Karena kita hanya ngirim sampel, kalau untuk ke Surabaya kita hanya ngirim sampel. Jadi mereka itu yang Yang ahli ngeraciknya. kopi, yang meracik kopi. Jadi kita setidaknya kita tahu proses kita, hasil kita itu ya ternyata seperti ini. Oh, kopi ini ternyata kopi Banten tuh unik, Pak. Oke. Uniknya tuh aromanya nano-nano. Mm-mm. Nano-nano. Jadi katanya ada, cuman saya sertifikatnya nggak dibawa. Iya, iya. Sayang. Itu jadi mindset terbesar saya itu ya ingin membawa minimal kopi Banten. Oke. Sekarang kita temanya ke kopi Banten. Oke. Karena kopi Banten itu udah diakui kemarin aja dari 32 provinsi itu kopi Banten masuk 10 besar Se-Indonesia se-Indonesia. dari Itu 20 pun kualitas, Pak. kualitasnya keren ya. Oke. Dan itu adalah kopi Dadaman yang mewakili. Semua Semua dari ya, provinsi semua. Banten. Oke, oke. Baik, teman-teman, ini nggak afdol kayaknya ngomongin kopi kalau kita nggak ngerasain kopinya. Ini di depan saya ini sudah ada racikannya Kak Salim. Kita cobain kopinya. Monggo Kak Salim. Loh, kok Kak Salim yang bikin saya yang nawarin ini? Ya, Nggak apa-apa, kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak beda Kak Salim. Kalau yang biasanya saya ngopi itu, asalnya dua gitu ya Kak Salim ya. Ya. Asal seduh, dan rasanya juga ya gitu-gitu aja. Maksudnya kalau ini saya ngerasa beda. Ini apa sih yang saya minum ini? Jenisnya jenis kopi apa? Penyajiannya gitu. Jadi yang diminum kita ini kopinya tetap kopi kita Robusta. Oke. Cuma cara penyajiannya itu ini semacam pesistik, pakai Bisnis saring. pakai saringan ya. Jadi disaring, sesudahnya disaring dengan kalau standar barista itu ya dari 10 gram menjadi 150 mili airnya. Jadi 150 ml. Oke. Untuk ukuran suhu 85. Karena kalau misalkan Robusta airnya terlalu panas ya, kalau berbicara kita tukang penikmat kopi ya, kalau kita sih nikmat aja. Oke, ini kan di Banten ternyata memang tidak banyak ya orang yang tertarik pada pembudidayaan kopi. Awalnya Ya. Kak Salim awalnya. Tapi setelah ternyata memang akhir-akhir ini banyak ternyata sudah bermunculan kopi-kopi lokal dan lain-lain. Saya sih dulu waktu saya kuliah itu saya sering ngopinya itu kopi lokal, kupu-kupu, kalau kupu-kupu Rangkas gitu ya. Hari ini saya ketemu sama kopi Dadaman yang akhirnya ya udah saya kayaknya enak kopi Dadaman. Emang jauh. Menurut saya sih saya nggak membandingkan dengan kopi-kopi yang lain, tapi yang saya sepengetahuan saya kopi itu memang bergantung kepada cara penyajian. Betul. Kalau penyajiannya benar, maka kopi itu akan enak. Nah, Kak Salim masuk ke wilayah UMKM-nya nih. Menurut Kak Salim, UMKM apa sih dampaknya untuk masyarakat? Kan Kak Salim juga tentu bagian daripada UMKM itu sendiri kan. So, Menurut Kak Salim apa sih? Ada nggak sih dampaknya gitu? Sambil santai aja, nggak apa-apa sambil ngerokok. kalau berbicara dampak terkait UMKM Sangat sangat berdampak kan? berdampak. Karena yang saya rasakan saat ini ya, kita perbandingan dalam kerja, awal kita kan di Jakarta, bukan dari UMKM, ternyata kita udah megang kopi, udah termasuk yang UMKM, dan pelaku pun kita itu sebagai daripada hulu sampai ke hilir. Nah, terutama ya pemasaran dari UMKM. Dampaknya itu sangat besar. Dari kopi, wasilah kopi,
kita itu bisa dipertemukan Mhm. dengan siapapun, termasuk saya ini sejarah masuk ke gedung Ansor Oke, Banten. oke, Terus oke, terang oke, aja, oke. karena belum pernah saya masuk ke gedung Ansor. Oke. Banten itu provinsi malahan. Nah, sangat istimewa banget. Saya itu merasa bangga saya. Nah, ini kan istilah dari UMKM gitu. Dan bagi masyarakat mungkin sangat berpengaruh karena kan masyarakat yang kadang-kadang mereka hanya bertani biasa, Ya. punya kopi yang nggak tahu jual kemana karena kita sudah terbentuk UMKM kopinya, akhirnya mereka tahu tuh cara jualnya gitu. Oh ya udah saya mau jual ke Kasalim aja gitu kan. Makanya mungkin di di Gunung Karang atau mungkin daerah Kasalim di Ciamas di sana itu tuh mereka udah pada tahu ya harus jualnya ke Kasalim dan lain-lain gitu. Apa sudah ada koneksinya? Karena lewat Gapoktan tadi. Alhamdulillah, kalau yang berbicara yang dijual itu kan mulai kita bahkan punya komunitas ibu-ibu Pak Komunitas ibu-ibu. terkait luwak, Berarti ibu-ibu perkopian luwak. perkopian luwak. Jadi kalau ibu-ibu itu ke kebun, Heeh. kita instruksikan, Bu, kalau nemu itu luwak, ambil aja, tapi jangan dijemur dulu, jangan diproses dulu, biar langsung bawa aja. Jadi lamun cek budak di itu mah kopinya adalah kopi care. Ya, tileun teh langsung. Oke. Jadi hasilnya tadi. Oke, bisa kasih lihat ke kamera. Jadi Nah, hasilnya ini Pak, untuk kopi luwaknya, ini komunitas ibu-ibu. Saya punya 12 orang, komunitas ibu-ibu, pemburu Kopi tai luwak. care lah. Nah, Tai tai luwak, care. gitu kan. oke. Jadi alhamdulillah, ini langsung saya sampai belinya pun saya timbang dengan tanahnya. Karena yang proses itu saya. Makanya masih banyak yang belum percaya bahwa ini luwaknya asli, tapi karena saya yang proses, Saya menurut saya jamin. itu asli. Oke. Gitu. Jadi memang banyak ya kopi itu ternyata banyak. Ada yang Arabica, yang Liberica. Mungkin itu masuknya ke jenis yang Liberica ya. Kalau yang luwak tetap robusta. Robusta ya. Tapi robusta Kalau luwak lah yang jenisnya. Liberica ada lagi. Ah, ah. Liberica karena jenis kopi itu ada 3. Oke, Ada robusta, ada arabica, liberica, yang sekarang lagi pada booming itu ya liberica Liberica. dan arabica. Harganya pun lebih. Lebih mahal ya. Dan kita mengangkat untuk memotivasi para petani, misalkan di tengkulaknya beli 50.000, ya kita 52.000. Agak dilebihin ya. Ya. Oke, nah sahabat-sahabat, bicara soal UMKM ini tentu akan bicara soal perjuangan karena nggak bisa dong kita usaha memulai tiba-tiba kita udah langsung besar gitu, kecuali memang kita ini anaknya sultan gitu ya, Sultan betul. Andara gitu. Kalau kita kan bukan anak sultan dan memang namanya UMKM itu pasti merangkak dari nol ya, Kak Salim. Ya. Nah, apa sih tantangan terbesar Kak Salim sejauh ini di dunia perkopian ini? Apa tantangannya? Awal kita merasa nggak punya tantangan Awalnya, awalnya. karena terlalu optimis. Karena wah begitu perasaan nggak menemui kendala tuh. Mm-mm. Nah, merasa mempunyai tantangan. Sekarang ini udah mulai terbang. Mm-mm. Itu tantangannya masih banyak. Terutama tantangan kita itu bagaimana caranya untuk mengoptimalkan atau menambah bahan produksi, bahan baku terutama. Oke, Tantangan kita yang paling utama itu, faktor utama itu bahan baku. bahan baku. Karena kita untuk kebutuhan yang permintaan kemarin dari India 1 ton untuk 1 bulan. Oh, udah masuk itu dari India. Masuk dari India itu 1 ton untuk minta 1 bulan. Dia pengennya konsisten. Nggak mau misalkan 6 bulan sekali ngirim. Akhirnya kan kita nyerah karena kopi Banten itu ternyata baru punya tagline Banten hebat, Banten punya kopi. Belum ready bahan bakunya. Karena sangat sulit. Masyarakat pun sebenarnya kita itu kalau terkoordinir semua oleh kita, itu bahan baku melimpah ada untuk berbicara kopi Banten. Oke. Nah, itu tuh Kak Salim apa namanya? Sebetulnya kopi di kita itu kualitasnya udah sangat keren ya.
udah sangat keren. Tinggal kemudian ketersediaan bahan baku ini. Makanya mungkin Kak Salim ada nggak alternatif solusi yang sedang Kak Salim lakukan untuk mengantisipasinya? Maksudnya tuh bagaimana caranya sih agar ini bahan baku ini cukup untuk menerima pesanan dari pasar ya. Maksudnya pasar tuh orang-orang yang pesan dan lain-lain. Iya. Apa sih solusinya dari Kak Salim itu sendiri? Apakah nanam atau dan lain-lain mungkin yang sekarang sedang dijalani? Yang sekarang lagi digalakan itu untuk penanaman. Penanaman ya. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari kementerian melalui Dinas Pertanian untuk bibit kopi. Untuk di 3 desa itu 18.000 pohon kopi udah mulai ditanam. Nah dari situ kita target kita itu 2029 atau 2030 kalau dikasih berkah umur atau panjang umur ya kita akan menemui bahwa di Ciamas itu bakal banyak bahan baku. Amin, amin, amin. Gitu. Mudah-mudahan ini terus melejit lah ya, melejit. Insya Allah. Sebagai corong inspirasi. Kopi Dadaman kan juga tidak hanya soal kalimat dadaman saja, banyak filosofinya tadi. Bagaimana ini menjadi kopi kesayangan, dicintai semua kalangan. Karena ternyata menurut data itu Indonesia bagian daripada negara dengan konsumsi kopi terbanyak. Artinya memang kita ini selain produsen juga konsumen kopi. Bahkan jadi urutan penghasil kopi terbanyak dunia nomor 4 Ya, Indonesia. makanya sangat potensinya sangat luar biasa ya Kak Salim ya. Nah Kak Salim, apa namanya? Ada nggak sih pesan untuk anak-anak muda, khususnya teman-teman sahabat-sahabat Ansor yang memang sahabat Ansor juga sebetulnya mungkin di rumahnya yang ada yang punya kebun dan lain-lain. Ada nggak sih motivasi Kak Salim untuk sahabat-sahabat nih? Bagaimana caranya apa namanya menjadi UMKM yang keren atau mungkin motivasi ayo nanam kopi gitu atau bagaimana? Silakan. Jadi gini, kalau kita menyuruh bertanam, Iya. memaksa misalkan, ayo nanam. Ah, Nah, itu kayaknya kita belum berani. oke. Tapi setidaknya mau minta tolong ini ke teman-teman Muda. anak-anak muda, terutama yang belum bekerja lah. Ya. Jadi jangan gengsi jadi anak petani, jangan gengsi jadi seorang petani. Ternyata ya dari bertani lah kita kalau sungguh-sungguh akan menghasilkan dampak yang Luar luar biasa. biasa. Karena apa? Bukan berbicara orang lain, saya sendiri. Saya emang kalau berbicara lahir dari seorang rahim petani. Tetapi sekarang kita yang dijalankan ternyata nyaman gitu. Nyaman jadi petani itu nyaman. Teman banyak, saudara banyak, maka pesan saya ke anak-anak muda terutama adik-adik saya. Nah, untuk kita pun saya juga nih saya pribadi, saya terbuka untuk siapa aja, teman-teman misalkan Ansor, semua yang anggota Ansor, anak-anak muda pengen belajar cara meracik kopi, datang aja ke Ciamas. Oke, terbuka lah ya. Terbuka. Khusus Terbuka. buat sahabat-sahabat deh. Makanya sedangkan kalau berbicara kita pengen belajar harus berbayar 3,5 juta itu sekali Betul, belajar betul. untuk meracik Barista kopi. ya, jadi barista itu. Nah intinya untuk dasar aja, datang aja ke Ciamas. Kita Oke. ngobrol, kita ngopi bareng. Bagaimana cara untuk menyajikan kopi yang rasanya seperti ini, rasanya itu. Nah itulah pesan saya dan pesan saya bantulah kopi Ciamas, terutama kopi Banten. Bantulah dimanapun kita berada, dimanapun kita ya angkatlah daerah kita kopi, Potensi-potensinya itu ya. Karena bela beli bahagia katanya gitu. Bela, beli, bahagia. Oke, itu sahabat-sahabat tadi yang disampaikan Kak Salim mulai dari perjalanan dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau pesen kopi juga, selain tadi mau belajar ya, bisa beli dan sekaligus belajar langsung ke ahlinya. Sahabat-sahabat sekalian bisa datang ke Kampung Sibopong ya, Kampung Sibopong, Desa Citaman. Pokoknya tanyain aja rumahnya Kak Salim, Kopi Dadaman. Nah, itu Google Map-nya kopi Dadaman. udah, Maps-nya juga udah ada ya. Nah, itu. Kalau Kak Salim, kalau mereka mau beli misalkan itu harus lewat WA atau memang ada di toko online?
kita melalui WA sama IG. Terus kalau misalkan mau cari yang agak dekatan dari sini ke kantor BI. Oh, di kantor BI ada Di ya? kantor BI Bank Indonesia udah ada, di situ ada koperasi UMKM Ah, dan termasuk kopi kita udah ready di sana ya. Oke, jadi teman-teman itulah tadi intinya jangan lelah terus berusaha, apalagi anak-anak muda. Kopi itu adalah sesuatu hal yang menumbuhkan inspirasi. Daripada kita berhalusinasi, lebih baik kita ngopi penuh inspirasi. Ya, Oke? betul. Jadi dan tagline terakhirnya adalah kalau kata Kak Salim, yang ada di dalam kopinya itu nikmati kopinya, Pelihara kemudian pelihara pohonnya. Selain kita mengkonsumsi, kita juga harus melestarikan kopinya. Itu saja sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya pikir ini sangat menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih banyak Kak Salim Sama-sama. sudah menyempatkan hadir di podcast Ansor ini. Mudah-mudahan kopi dadaman semakin jadi dadaman semua orang. Amin, amin. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Demikian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafuminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.